Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua, dan salam santuy tentunya untuk bro-bro sekalian pengguna Vixen Hall, Vixen New, dan Vixen sebagainya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemasangan headlamp saber, yaitu pemasangan rangkaian dari kelistrikan dari All Vixen nyambung ke headlamp saber. Ngomong-ngomong, ini covernya aja ya nih, bro. Untuk reflektornya udah saya pasang di sini. Ini teman-teman, ini Vixen Hall ya, bukan Vixen New. Jadi kalau kalian lihat ini, saya tangki ini filmnya Vixen New, padahal Vixen Hall ya. Untuk mesinnya ini masih 3C1 dan kelistrikannya full semuanya milik 3C1. Ini Vixen Hall tahun 2012. Kalau nggak percaya, tonton aja video saya yang sebelumnya, bagaimana cara pemasangan tangki, sayap, dan sebagainya lah. Itu ada di video saya sebelumnya. Oke, langsung saja teman-teman Vixen semua. Nih, saya akan jelasin nih cara pemasangan atau rangkaian kelistrikan dari Vixen ke headlamp saber. Kita akan nyambungin dari proses dari awal sampai headlamp itu nyala. Jadi stay tune terus ya kawan-kawan, jangan sampai di skip, nanti gagal paham dan salah lagi pasang kabelnya. Oke, jadi gini teman-teman Vixen semuanya. Nah, di video yang sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara pemasangan headlamp saber ini di All Vixen dan bagaimana cara rangkaiannya. Jadi ini video lanjutan atau part kedua dari video tersebut. Nah, kalau yang ini lebih komplit, saya akan menjelaskan fungsi dari kabel-kabel dari headlamp saber ini agar mempermudah kalian dalam pemasangan di motor lain ya. Jadi untuk video kali ini kita akan rangkaian kabelnya kita sambungin. Jadi si headlamp sabernya ini bisa full semuanya berfungsi normal ya, dari dim atau yang biasa kita kenal lampu tembak, terus lampu jauhnya, lampu dekat atau lampu kota, dan bisa dimatikan juga. Dengan syarat jika bisa dimatikan, Vixen kalian menggunakan saklar milik All Vixen yang generasi pertama ya, jadi belum AHO. Masih ada switch off on dari lampunya itu sendiri, bisa kita matikan atau kita hidupkan. Oke kawan-kawan, sebelum saya menjelaskan fungsi dari masing-masing kabel, saya akan menjelaskan di mana ini lampu headlamp saber ini dia memiliki 4 LED ya. Yang pertama lampu jarak jauh, terus lampu dekat nih ada 2, sama lampu senja yang di tengah. Garis yang di tengah ini lampu senja ya. Jadi ini mempunyai masing-masing kabel. Jadi jangan sampai salah, kudu cermat ya. Saya akan menjelaskan yang pertama kabel warna kuning garis hitam. Ini fungsinya untuk kabel jarak jauh ya, lampu jarak jauh yang ini nih, yang atas, yang saya tunjuk ini. Lalu yang kabel putih garis hitam ini adalah massa dari LED atas sama yang jarak dekat, jarak jauh sama jarak dekat, itu masanya ada di warna putih sama garis hitam. Lalu untuk yang kabel warna hijau polos ini adalah kabel positif dari lampu jarak dekat LED 2 ini, kanan kiri. Lalu yang kabel warna hitam polos ini nih, ini adalah massa dari lampu senja yang di tengah. Lalu yang kabel warna kuning ini, nah ini saya belum tahu fungsinya karena dari 4 kabel ini saja sudah komplit, sudah dipastikan nyala semua ya kawan-kawan. Jadi untuk kabel warna kuning bisa kalian gabungkan saja dengan kabel warna kuning garis hitam atau enggak.
cuma terserah kalian. Kalau saya abaikan aja. Oke, lanjut ke cara pemasangannya. Oke kawan-kawan, untuk yang pertama ini kita sambungkan dulu kabel groundnya, kabel warna hitam polos nih, hitam polos, sama kabel putih garis hitam. Ini kita gabung, lalu kita sambungkan saja ke kabel hitam di all fiction ya, kabel hitam. Atau bisa kalian cari ground dari rangka langsung juga bisa. Nah, lebih baik langsung ke kabel warna hitam milik all fiction. Kabel bodinya warna hitam, ada berapa itu, ada banyak, saya juga lupa. Ini gabungkan saja keduanya, kabel warna hitam sama kabel putih garis hitam digabungkan, lalu disambungkan ke kabel warna hitam, kabel bodi warna hitam milik all fiction. Jadi ini fungsi dari kedua kabel ini itu ground atau masa. Jadi sambungkan dahulu, lalu sisa dua, hijau polos sama kuning garis hitam. Nah, untuk yang hijau polos ini, hijau polos, kalian sambungkan saja ke kabel warna biru. Nah, ini kabel warna birunya seperti ini. Jadi di all fiction itu kabel warna biru dari kabel bodi ada dua ya, bisa kalian pilih salah satu atau ngambil langsung dari saklar. Jika saklar kalian masih original atau normal, masih ada soket-soketnya, sambungkan saja dari saklarnya, nggak usah dari kabel bodi. Kalau saya kan sudah modif dan PR juga buat ngelupas ini kabel, jadi langsung saja ke kabel bodinya warna biru. Ini sama aja, jadi ada dua, sekalian pilih aja salah satu. Hijau kalian sambungkan warna biru. Nah, dikarenakan kabel warna biru saya pendek, jadi saya sambungkan saja dengan kabel yang ada. Intinya kabel warna hijau ini harus tersambung ke kabel warna biru ya kawan-kawan. Untuk membuktikannya, mari kita on kan dulu. Sudah on ya. Untuk itu kita hidupkan saklarnya dahulu, kita on kan. Nah, nyalakan kawan-kawan. Ini untuk lampu jarak dekat. Jadi kabel warna hijau ini lampu jarak dekat ya kawan-kawan. Ini lampu jarak dekat. Jika kita posisikan di jarak jauh, nah dia akan tetap nyala. Jika kita posisikan jarak dekat, masih nyala. Jadi yang hijau ini kita sambungkan ke yang biru. Lalu yang terakhir ada kabel kuning garis hitam. Ini kita sambungkan saja langsung ke kabel warna kuning yang dari saklar ya. Dari saklar ini ambil yang warna kuning. Nah, kita sambungkan saja. Yang sudah saya bilang tadi, untuk kabel warna kuning garis hitam ini fungsinya untuk lampu jarak jauh. Kita coba tes. Kita on kan jarak jauhnya, apakah menyala. Tuh, nyala ya. Coba kita dim ya, ini nyala. Kita matikan, mati. Lalu kita dimkan. Nah, untuk dim ini
Jadi posisinya harus si headlamp ini on ya, jadi nggak bisa dia langsung dim tanpa di on kan dahulu lampunya. Jadi harus di on kan dulu, lampu jarak dekat, maksud saya lampu jarak dekat kita dimkan. Ngedim. Kalau lampu kita off kan, kita buat ngedim nggak bisa. Nah, itu yang nyala lampu kris saya ya, tetap nyala walaupun si headlamp ini kita off kan. Lalu gimana bang untuk yang lampu senja yang di tengah? Nah ini kita lihat ya, ini kan untuk lampu senjanya nyala tuh, LED nya nyala tuh, kelihatan ya titiknya tuh, titik LED nya nyala. Ini itu kabel warna hitam polos. Coba kita matiin dulu, kita cabut kabel warna hitam polosnya. Tuh bisa kita lihat kan, untuk LED lampu senjanya mati. Nah ini menandakan bahwa kabel warna hitam polos ini adalah ground atau massa dari lampu senja. Jadi untuk positifnya ini dia ngikut ke kabel warna hijau. Untuk lampu senjanya positifnya ngikut ke kabel hijau. Jadi untuk groundnya dia sendiri kabel warna hitam polos. Kita coba sambungkan lagi. Ini keadaan mati ya. Untuk LED lampu senjanya ini kita sambungkan lagi tuh, sambungkan, nyala LED nya. Oke, ini keadaan tersambung tuh, nyala. Oke kawan-kawan, kita ulangi sekali lagi ya cara rangkaiannya. Jadi untuk kabel yang kuning garis hitam ini kita sambungkan saja langsung ke kabel warna kuning dari saklar ya, kita sambungkan langsung. Lalu untuk groundnya ini kabel hitam sama kabel putih garis hitam, ini ada dua kabel ya. Ini dua kabel ini kalian gabungkan saja, langsung sambungkan ke kabel warna hitam atau massa. Bisa dari saklar juga ada tuh kabel warna hitam, atau langsung ke kabel bodi. Jadi untuk dua kabel ini adalah kabel ground atau massa. Lalu selanjutnya kabel warna hijau. Kabel warna hijau untuk jarak dekat ini kalian sambungkan ke kabel warna biru. Nah kabel warna biru itu ada dua. Kalau di kelistrikan Allvision itu ada dua. Kalian bisa sambungkan dari saklar warna biru atau dari kabel bodi Allvision-nya. Kalian pilih saja salah satu, jangan dua-duanya digabung, jadi salah satu aja. Saya ulangi lagi, yang hijau gabungin ke yang biru. Oke. Lalu udah. Yang kuning ini, yang kuning kalian abaikan saja ya, abaikan saja. Untuk Allvision abaikan, karena ini sudah cukup, dari 4 kabel ini udah fokus nyala semua. Kita tes lagi, ini sudah tersambung semua ya, ada 1, 2, 3 sambungan. Ingat yang kabel ground, kabel warna hitam sama kabel putih garis hitam ini sambungkan ke kabel warna hitam, kabel bodi boleh, atau kabel dari saklar juga boleh jika saklar kalian masih original, belum diotak-atik. Nah yang bikin bingung atau ribet itu jika kabel saklar kalian sudah diotak-atik atau entah karuan itu kabelnya kemana-mana ngumpet atau gimana, kalian cari aja di kabel bodi Allvision itu ada. Itu nyala semua ya.
Ini untuk lampu jarak dekat, lalu ini lampu jarak jauh. Kita coba dim dulu. Ini lampu jarak jauhnya, kita matikan ke lampu jarak dekat, lalu kita dim. Nah, dimnya nyala. Oke, semuanya full normal. Jadi jika headlamp kalian dari salah satu atau ada yang mati LED-nya apa, itu kemungkinan yang pertama, jangan menjudge dulu headlampnya rusak atau gimana, karena dari LED-nya itu sendiri untuk umur atau usianya itu lebih awet dari bohlam ya. Kecuali kalau bohlam kalian bisa menjudge bohlamnya putus. Kalau untuk LED kemungkinan untuk gosong atau konslet itu ya nggak tahu juga sih. Kemungkinan ya lebih awet lah daripada headlamp yang memakai bohlam. Jadi untuk LED lebih awet, dan kalian menjudge dulu kalau headlampnya rusak atau reflektornya rusak. Jadi kalian cek dahulu kelistrikan kalian apakah udah bener atau udah sesuai. Oke kawan-kawan, jangan salah paham dulu ya, sambil ngopi santuy lah. Jika kalian merasa sudah kelistrikannya, oh bang sudah benar bang, sudah mengikuti cara bang, oh berarti kemungkinan memang LED dari headlamp kalian itu ada yang putus atau rusak atau gosong. Nah, kemungkinan bisa konslet. Jika kalian salah masang aturan positif ke positif, jadi positif ke negatif ya, akhirnya konslet atau mengakibatkan headlamp itu sendiri rusak, jadi gosong itu LED-nya. Oke, begitu saja kawan-kawan. Untuk video sebelumnya itu sama aja ya, cuma kekurangannya adalah jika kalian posisi ini nih jarak jauh, lampu ini akan mati. Jika kalian lampu jarak dekat ya itu normal, kalian bisa ngedim-ngedim. Itu kalau untuk video saya yang sebelumnya, jika kalian sudah menonton. Oke, ini video lanjutan yang lebih komplit, dan kalian bisa mengaplikasikan headlamp saber ini ke motor kalian yang lain ya, selain Vision All atau Vision New, dengan cara kalian menonton video ini dan memperhatikan fungsi dari masing-masing kabel ini. Pasti kalian bisa, asalkan kalian ngerti fungsi dari kabel-kabel ini dan fungsi dari saklar kalian, warna kabel fungsinya apa, itu kalian pelajari. Jika untuk yang masih awam, kalian pelajari dengan cara apa, kita ngurut kabelnya dari warna-warnanya ketahuan ya, ini nyambungnya kemana-kemana, nanti kalian aplikasikan aja. Nah itu sesuai pengetahuan kalian. Oke, selamat belajar dan selamat mencoba untuk kalian yang baru masang headlamp saber ya, bisa untuk semua motor asal kalian ngerti rangkaiannya. Oke kawan-kawan, untuk konten selanjutnya saya akan menjelaskan lampu tembak yang saya pakai ini, lampu tembak tambahan. Nah ini model lama ya, mungkin sudah punah di pasaran atau hilang dari peredaran. Dan stang apa ini, ayo yang tahu silahkan komen. Ini nanti bakal saya review di video selanjutnya. Lalu untuk spakbor juga belum saya jelaskan bagaimana cara pasangnya di All Vision, karena untuk shocknya saja sudah beda ya, dudukan dari spakbornya sudah beda. Nah untuk spare part atau part-part yang sudah nempel, misalkan tangki, sayap, underbone, dan undercoil, ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kalian tonton aja ya. Oke, jangan lupa like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini terus berkarya. Oke, terima kasih untuk kalian semua.